Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang konsep kesetimbangan dalam sebuah reaksi. Misalnya reaksi yang kita coba di sini adalah BF3. Nah, dalam wujud gas, lalu dia ditambahkan dengan 3 mol dari air atau H2O dalam uh, wujud liquid atau cair. Dan terjadi kesetimbangan di mana menghasilkan 3 mol dari hidrogen fluorida atau HF dalam uh, wujud larutan karena telah bercampur dengan air atau melarut dalam air, lalu uh, akan menghasilkan ditambah 1 mol dari asam boron asid atau H3BO BO BO3 dalam bentuk larutan juga. Nah, lalu kita akan lihat di sini apakah uh, yang ekspresi yang dapat dihasilkan oleh konsep kesetimbangan ini. Nah, misalnya kita memiliki uh, konsep dari equilibrium kesetimbangan, kita akan lihat bagaimana cara menentukannya. Nah, kita akan lihat bahwa konsentrasi dari produk kita bagi dengan konsentrasi dari reaktannya. Maka dari itu kita tulis di sini bahwa konsentrasi HF sebanyak 3 kita pangkatkan 3 dikali dengan konsentrasi dari H3BO3. Lalu kita selalu ingat bahwa pangkat ini merupakan koefisien dari reaksi tersebut di persamaannya. Nah, maka dari itu kita kita kalikan atau kita pangkatkan dengan 3. Nah, kita akan lihat bahwa dalam kesetimbangan ini bahwa kita akan mengacu pertama dengan produknya. Dan ini artinya untuk mengetahui perbandingan dari kesetimbangan tersebut. Nah, kita dapat lihat bahwa kita cantumkan pertama kali adalah produk, lalu kita bagi dengan molaritas atau konsentrasi dari BF3 dikalikan dengan konsentrasi dari H2O pangkat 3 karena koefisiennya adalah 3 di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa sekarang inilah konsep dari kesetimbangan untuk suatu persamaan reaksi. Nah, sekarang yang menjadi fokus utama adalah konsentrasi dari H2O ini sendiri. Kita akan lihat bahwa ketika kita menempatkan sebuah boron gas di dalam air akan menghasilkan larutan atau akan terlarut secara sempurna ke dalam air. Nah, kita akan tahu bahwa solvennya adalah H2O. Nah, atau kunci utama pelarutnya adalah H2O. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa uh, kita tahu bahwa ternyata untuk membentuk suatu larutan dari suatu gas dan liquid akan membutuhkan konsentrasi yang besar kita dapat lihat di sini dan akan membuat reaksi ini pada reaksi sempurna. Nah, ini artinya bahwa ketika kita memiliki 3 mol dari air di sini, bahwa uh, air ini sebagai kunci utama yang membuat wujud dari uh, reaksi awal tuh berubah. Nah, di sini kita akan lihat laju dari uh, laju laju persamaan reaksinya, yakni kesetimbangan dikali dengan BF3 lalu kita kalikan dengan konsentrasi dari airnya. Namun karena di sini kita selalu menemukan solvennya atau uh, liquid di sini, maka kita akan um, tidak tidak kita acuhkan konsentrasi dari air di sini. Nah, artinya untuk mengetahui laju dari um, laju dari reaksi pembentukan ini,
maka kita akan tinggal kalikan ketetapan eh, reaksi pembentukan dikali dengan konsentrasi BF3, yakni reaktan yang diperhitungkan. Nah, ini merupakan salah satu pencerdasan awal untuk konsep dari uh, keseimbangan heterogen. Nah, kita dapat uh, kita dapat melihat untuk contoh uh, keseimbangan heterogen lainnya, yakni H2O dalam keadaan gas, lalu ditambah karbon dalam keadaan solid, dan dalam keseimbangan akan menghasilkan H2 dalam gas ditambah karbon monoksida maksud saya dalam keadaan gas. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari keseimbangan heterogen. Kita dapat lihat bahwa ternyata ada suatu unsur yang wujudnya berbeda, yakni solid di sini. Nah, ketika kita membicarakan solid dan kita lihat bahwa solid ini sendiri tidak akan uh, dissolve atau terlarut secara sempurna. Maka dari itu kita dapat abaikan solid di sini. Maka jikalau kita menghitung laju dari pembentukannya, kita akan lihat misalnya di sini kita memiliki sebuah kubus dari padatan, lalu di sini lalu uh, di sekitarnya merupakan adalah molekul dari larutan atau gas atau ya dari larutan. Maka uh, untuk di sini kasusnya adalah gas, dia akan sangat bergantung pada konsentrasi dari H2O itu sendiri, bukan dari solidnya. Artinya kalau misalnya kita lihat untuk uh, molekul dari H2 misalnya, karena dia merupakan molekul diatomik, lalu ada karbon monoksida di sini. Nah, kita dapat lihat bahwa untuk laju reaksinya merupakan keseimbangan dari produknya, yakni dari H2, konsentrasi H2, atau berhubungan dengan uh, atau bergantung pada konsentrasi dari H2 dikalikan dengan CO. Artinya di sini bahwa untuk laju reaksi kita dapat uh, kita dapat bergantung pada produknya. Lalu kita bagi di sini sudah menjadi laju dari reaksi tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa laju pembentukan H2 tersebut sama dengan laju dari atau ya laju dari H2, konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi CO. Maka ketika ketetapan ketetapan reaksinya, reaksi pembentukannya dibagi dengan reaksi pembentukan gas di sini, kita dapat mendapatkan keseimbangan heterogennya atau konsep keseimbangannya, yakni konsentrasi dari H2 dikali konsentrasi dari CO lalu dibagi dengan konsentrasi H2O. Maka dari itu untuk lebih jelasnya atau lebih simpelnya bahwa yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan unsur yang solid, atau kita tidak memperhitungkan solusi, atau kita akan menyampingkan solvent seperti air adalah solvent. Maka dari itu kita akan mengignore atau kita akan mengeliminasi atau mengabaikan dari solvent. Dan yang kedua adalah kita mengabaikan untuk solid atau padatan karena dia tidak berpengaruh di situ. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.